Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rivaldo dari kelompok 4 Praktikan Manajemen Pastura 2021 dengan asisten pendamping Rosida Arum Prafitka. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk mempresentasikan laporan kegiatan mini project acara 3 penanaman dan juga pemupukan. Diawali dari pendahuluan bahwasanya penanaman itu sendiri merupakan suatu kegiatan budidaya yang dilakukan dengan cara menumbuhkan bibit, biji atau stek tanaman ke dalam media tanam untuk menghasilkan tanaman dan juga produknya. Nah, di sini tanaman yang dimaksud adalah produk dari hasil penanaman itu sendiri. Misalkan ketika kita menanam satu jagung, maka outputnya itu adalah tanaman jagung itu sendiri dan juga produknya di sini adalah buah. Nah, kemudian didukung dari Wahyu et al. 2017 yang melaporkan bahwa memang penanaman merupakan suatu proses yang dilakukan untuk menghasilkan tanaman yang dituju dengan cara menumbuhkan benihnya pada media tanam. Jadi media tanam di sini itu dapat dilakukan dengan menggunakan tanah ataupun air ataupun hidroponik dan lain sebagainya. Lanjut ke dalam pengertian pupuk dan juga pemupukan. Pupuk dan pemupukan merupakan dua hal yang berbeda. Bahwasanya pupuk itu merupakan bahan yang komposisinya mengandung nutrien penting untuk tumbuh dan juga kembang tanaman. Nah, ini didukung dari literatur Sukamto 2012 yang melaporkan bahwa pupuk merupakan bahan yang ditambahkan ke dalam tanah untuk menyediakan unsur hara yang penting bagi pertumbuhan tanaman. Jadi di sini ketika pupuk ditambahkan maka unsur hara ataupun nutrien tanah itu akan berkembang sehingga mampu meningkatkan produktivitas dari tanaman itu sendiri. Nah, kemudian pemupukan itu merupakan salah satu upaya pemberian pupuk pada tanaman dengan tujuan meningkatkan pertumbuhan dan juga produktivitas tanaman budidaya. Jadi pemupukan itu lebih ke arah prakteknya atau aktualisasi dari pupuk tersebut ke dalam tanamannya. Nah, hal itu pendapat literatur dari Yohanita dan juga Bolli 2020. Lanjut, bahwasanya di sini pemupukan. Fungsi dari pemupukan itu sendiri tadi sudah dibahas lebih lanjut adalah untuk menambah unsur hara. Jadi menambah nutrien dari tanah itu sendiri. Buatnya sehingga tanaman yang tumbuh itu memiliki siklus pertumbuhan yang maksimal. Jadi karena unsur hara yang diperoleh dari tanaman tersebut itu meningkat karena adanya pupuk ini. Nah, hal ini didukung dari literatur Bustami et al. 2012 yang melaporkan bahwa pemupukan ini memang berfungsi untuk meningkatkan produktivitas tanaman, menambahkan kesuburan tanah dan berperan penting dalam proses kehidupan seperti nanti berperan penting dalam outputnya dalam fotosintesis, respirasi, transport dan juga penyimpanan dari energi. Nah, tujuan dari mini project ini adalah mini project acara 3 mengetahui cara pemeliharaan tanaman pakan mulai dari penanaman, pemupukan hingga penanaman. Nah, alat yang digunakan dalam acara mini project acara 3 ini adalah ada cetok, ada polybag, ada tali rapia, ada wadah biji, terus botol, penggaris, pulpen, kertas, kamera, sendok, dan juga tiang pembatas. Nah, sementara bahan yang digunakan itu adalah ada tanah, air, biji jagung. Nah, di sini saya menggunakan objek tanamnya berupa biji jagung, Z myself, dan juga saya menggunakan pupuk untuk sebagai penambahan nutriennya itu ada pupuk urea. Nah, di sini ada kegiatan praktikum itu dimulai dari profil tanaman jagung. Nah, jadi taksonomi tanaman jagung itu dimulai dari kingdom sampai spesies itu menurut Rahasta 2019. Bahwasanya kingdomnya termasuk lantai atau tumbuh-tumbuhan, terus divisionya spermatopita, subdivisionya angiospermae tertutup, kelasnya adalah monokotil dan ordonya itu Graminae, familinya Graminaceae, genusnya Z, hingga akhirnya dihasilkan spesiesnya itu adalah Z. maisel. Nah, selain dari tata taksonomi jagung tersebut, ada karakteristik lain yang membedakan antara jagung dengan tanaman yang lainnya. Bahwasanya tanaman jagung ini merupakan tanaman rumput-rumputan yang berbiji tunggal, biji monokotil, dan juga memiliki karakteristik sedikit berumput dengan batang kasar dan juga daun memanjang. Dan hal itu berdasarkan dari gambar atau picture yang saya peroleh ketika menjalankan praktikum acara 3 ini, bahwasanya memang daun jagung ini memanjang dan juga tanaman jagung ini termasuk jenis tanaman musiman dengan umur kurang lebih 3 bulan. Nah, itu menurut Nuri Dayanti 2011. Nah, kemudian kegiatan praktikum dilanjutkan dengan media penanaman. Nah, di sini media penanaman yang saya pilih adalah media menggunakan tanah yang kemudian nanti setelah 2 minggu itu diberi pupuk urea. Nah, kemudian proses transplantasi. Nah, di sini menurut Wiratama 2021, transplantasi itu adalah satu proses penanaman kembali tanaman dari satu tempat ke tempat lain. Namun pada mini project kali ini saya tidak melakukan
proses transplantasi. Kenapa? Karena di sini tanaman jagung yang saya gunakan ini berasal dari hasil penumbuhan mandiri dari biji, sehingga tanaman mutlak dari tempat asal atau bukan hasil penanaman kembali. Jadi saya menanam mulai dari biji, tidak mengambil tanaman yang telah tumbuh untuk ditumbuhkan. Saya tidak melakukan itu, melainkan menanamnya itu mulai dari biji. Nah, kemudian proses pemeliharaan, bahwasanya di sini ada pengairan dan juga penyiangan. Nah, di sini pengairan itu adalah proses memberikan air pada tanaman, sedangkan penyiangan itu adalah aktivitas penghilangan gulma di sekitar tanaman. Itu menurut OECD atau 2014. Nah, pengairan ini dilakukan sebanyak 2 kali pada minggu pertama, sementara pada minggu setelahnya itu adalah 1 kali sehari. Nah, di sini penyiangan itu tidak dilakukan karena memang pada saat saya menumbuhkan jagung itu di polybag tidak ada gulma yang tumbuh di sana. Hal ini juga didukung dari luas dari polybagnya itu yang cukup kecil, sehingga tidak ada peluang untuk gulma itu tumbuh. Dan memang setelah dari 1 minggu sampai 4 minggu tidak ada gulma yang tumbuh dalam polybag yang saya tumbuhkan tersebut. Kemudian dilanjutkan dengan proses pengukuran parameter. Di sini parameter yang diukur itu meliputi tanaman per minggu, jumlah daun, dan juga luas daun. Di mana di sini nanti ketika saat mengambil data atau parameternya itu didokumentasikan. Kemudian tinggi tanaman diukur menggunakan penggaris, jumlah daunnya itu diukur dengan menggunakan pengamatan langsung secara visual. Nah, sementara luas daun itu diukur menggunakan rumus berupa hasil perkalian rata-rata panjang dan juga lebar daunnya. Nah, kemudian dilakukan pemupukan. Nah, di sini pemupukan itu dilakukan pada minggu kedua dengan jenis perlakuan yang saya pilih adalah beda dosis pupuk. Jadi pupuknya itu sama, namun dosisnya itu berbeda. Itu pupuknya itu ada pupuk urea, yakni 1 gram pupuk urea untuk perlakuan pertama dan 2 gram pupuk urea untuk perlakuan kedua. Nah, filosofi dari pengambilan dosis ini didasarkan atas perhitungan yang saya akan jelaskan pada slide berikutnya. Kemudian di sini dilakukan juga pemanenan. Nah, pemanenan itu dilakukan pada minggu terakhir atau minggu keempat. Nah, kondisi tanaman jagung saat dilakukan pemanenan itu memiliki perakaran serabut dan tidak terdapat nodul pada sistem perakarannya. Karena memang tadi karakteristik dari jagung ini termasuk elemen rumput-rumputan, sehingga peluang kecil rasanya untuk jagung itu ada nodul di dalam akarnya. Hal ini didukung dari literatur Amanda 2021 yang melaporkan bahwa memang akar tanaman jagung termasuk akar serabut. Nah, berikut merupakan hasil dan juga pembahasan data yang saya peroleh ketika melakukan praktikum dari minggu pertama sampai minggu keempat. Bahwasanya berdasarkan tabel 1, ini pertumbuhan tanaman jagung mengalami peningkatan pertumbuhan yang cukup signifikan pada tiap minggunya. Jadi mau dari 1 gram per urea, 1 gram per polybag atau 2 gram per polybag itu meningkat semuanya. Nah, terutama saat dilakukan pemupukan pada minggu kedua terjadi transformasi 3 tanaman, jumlah daun dan juga luas daun yang cukup melonjak tinggi, yaitu terjadi di perlakuan urea 2 gram per polybag, yakni secara berturut-turut 15,5 cm menjadi 17,3 cm. Terus jumlah daunnya itu dari 2 menjadi 3 dan juga 5,57 cm kuadrat menjadi 7,8 cm kuadrat. Nah, itu setelah dilakukan pemupukan itu pada minggu kedua dengan dosis 2 gram per polybag. Nah, kemudian sedangkan untuk perlakuan urea 1 gram per polybag di minggu kedua itu menunjukkan pertumbuhan yang tidak terlalu signifikan. Jadi pertumbuhannya itu lebih kecil daripada 2 gram per polybag. Nah, di sini pada minggu ke-1 sampai minggu ke-4 pertumbuhan tanaman jagung itu yang peningkatan lebih tinggi terjadi di perlakuan urea 2 gram per polybag, hingga akhirnya di minggu ke-4 menghasilkan performa paling maksimal berupa tinggi tanaman, jumlah daun dan juga luas daun secara berturut-turut, yaitu nah di sini data dari hasil akhirnya yaitu di minggu ke-4 bahwasanya 23,3 cm 4 dan 12,21 cm kuadrat. Nah, sedangkan hasil akhir di minggu ke-4 pada perlakuan 1 gram per polybag secara berturut-turut itu lebih kecil gitu daripada 2 gram per polybag, yakni ada 20,2 cm, 3 jumlah daunnya itu ada 3 dan juga luas daunnya 9,23 cm kuadrat. Nah, hal ini didukung dari literatur Diana et al. 2013 yang melaporkan bahwa setiap penambahan dosis 1 kg urea per hektar itu akan meningkatkan hasil jagung per hektar sebesar 0,005 ton per hektar. Nah, jadi di sini semakin banyak dosis dari pupuk itu sambil juga sekaligus disesuaikan dengan luas lahannya, maka akan menghasilkan performa yang maksimal. Nah, kemudian pada minggu ketiga khususnya di parameter luas daun dengan perlakuan 2 gram per polybag itu terjadi peningkatan ukuran yang cukup signifikan, itu meningkat setinggi 3,4 cm kuadrat. Jadi angka 3,4 cm kuadrat ini diperoleh dari selisih antara minggu setelahnya dikurangi minggu sebelumnya. Nah, di sini penentuan luas tanaman jagung atau G-max itu diperoleh dengan cara hasil perkalian rata-rata panjang dan juga lebar daun.
Nah, kemudian jenis pupuk yang digunakan itu adalah pupuk urea. Nah, di sini pemberiannya itu dengan metode top dressed placement, yaitu dengan ditempatkan pada permukaan tanah di sekitar tanaman jagung itu tumbuh. Nah, jadi saat tanaman jagung itu tumbuh, maka urea itu ditaburkan di sekitar tanaman tersebut. Nah, di sini didukung dari literatur 2019 yang menyatakan bahwa metode top dressed adalah metode pemberian pupuk pada saat tanaman tumbuh di atas permukaan tanah dengan cara menyebarkan pupuk di atas tanamannya. Jadi pupuknya itu pada saat tanamannya tumbuh, maka pupuknya itu disebarkan di sekitar tanaman tersebut. Nah, kemudian pemberian pupuk urea itu mengandung manfaat krusial sebagai suplemen penambah unsur hara tanah sehingga tanaman itu mendapatkan suplai nutrien dengan baik. Jadi di sini kandungannya itu ada mikro dan juga makro. Menurut Pristianingsi et al. 2015 yang menyatakan bahwa urea itu mengandung unsur hara makro berupa nitrogen 45% dengan unsur tambahan lain itu moisture 0,5% dan juga kadar urea 1%. Nah, kemudian produktivitas tanaman itu sangat ditentukan oleh berbagai faktor yang mempengaruhinya. Di sini faktor tersebut terbagi menjadi dua, yaitu internal dan juga eksternal. Nah, faktor internal itu seperti genetik dan juga spesies, sementara faktor eksternal itu ada suhu, ada kelembaban, curah hujan, dan juga pemberian pupuk. Di sini yang menjadi highlight itu adalah pemberian pupuk. Bahwasanya di sini tanaman yang diberi pupuk akan memiliki produktivitas lebih baik daripada tanaman tanpa diberikan pupuk. Kenapa? Karena di sini tanaman itu yang diberi pupuk akan mendapatkan suplai nutrien lebih banyak untuk proses pertumbuhan dan juga perkembangannya. Nah, di sini kecukupan nutrien tanah akan menghasilkan tanaman dengan performa maksimal, seperti pada minggu kedua saat ditambahkan pupuk urea. Nah, tanaman jagung juga mengalami tinggi jumlah daun dan juga luas daun yang meningkat signifikan. Nah, di sini bahwasanya hal ini terjadi pada fenomena minggu kedua, bahwasanya pada saat ditambah pemupukan itu terjadi peningkatan performa yang maksimal. Kemudian Rija 2019 yang menyatakan bahwa memang perlakuan pemupukan dapat memperbaiki substrat tanah, menyediakan unsur hara yang dibutuhkan tanaman, mencukupkan kandungan zat mineral, dan menambahkan kandungan bahan-bahan organik yang hilang, sehingga tanaman yang dipupuk akan memiliki produktivitas yang maksimal. Nah, jadi kesimpulannya adalah berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, di sini kegiatan yang dilakukan itu meliputi penanaman, pengairan, pengukuran, pemupukan, dan juga pemanenan. Nah, di sini tanaman yang dijadikan sebagai praktikum itu adalah zimais atau jagung. Di sini pengairan penanaman itu dimulai dengan biji, di sini menggunakan media tanah, jadi tidak dilakukan transplantasi. Nah, kemudian di sini pengairan itu dilakukan dengan cara memberikan air pada tanaman setiap 2 kali sehari pada minggu pertama dan juga 1 kali sehari pada minggu selanjutnya. Kemudian di sini pengukuran dilakukan dengan cara mengukur tinggi tanaman per minggu, jumlah daun, dan juga luas daun. Di sini pemupukan dilakukan pada minggu kedua dengan jenis perlakuan beda dosis pupuk. Kemudian pampanenan dilakukan di minggu terakhir hingga menghasilkan perakaran serabut dan tidak adanya nodul. Kemudian di sini perlakuan pemupukan berpengaruh nyata terhadap produktivitas tanaman. Bahwasanya tanaman jagung yang dipupuk menggunakan urea dosis 2 gram per polybag itu mampu meningkatkan tinggi tanaman, jumlah daun, dan juga luas daun di minggu kedua ini secara berturut-turut. Di sini selisihnya antara minggu setelahnya dengan minggu sebelumnya itu 1,8 cm, satu jumlah daunnya itu meningkat 1, dan juga 2,2 cm kuadrat itu luas daunnya meningkat. Nah, berikut merupakan daftar pesangka yang saya gunakan dalam menyusun laporan acara 3 ini. Nah, ini perhitungan dosis pupuk. Jadi tadi saya sempat menyebutkan bahwasanya perhitungan dosis pupuk itu 1 gram per polybag dan 2 gram per polybag. Nah, hal ini didasarkan dari filosofi penelitian Diana et al. 2013 yang melaporkan yang melakukan penelitian pengaruh dosis dan waktu aplikasi pupuk urea dalam meningkatkan pertumbuhan dan juga hasil jagung Zimas Spanner 27. Di sini ada 4 perlakuan yang dilakukan oleh Diana, yaitu 100 gram per urea per hektar, 200 gram, 300 kg, 400 kg. Nah, di sini karena yang dilakukan itu gram sementara kilogram, sementara saya akan melakukan dalam bentuk gram, maka perlu dikonversi dulu. Nah, cara mengkonversinya itu adalah dengan diketahui dulu bahwasanya di sini panjang lahan yang saya gunakan di polybag itu adalah 1 meter, sementara lebarnya juga 1 meter. Dan di sini jarak tanamnya mengambil dari literatur Diana et al. 2013. Diana itu menggunakan jarak tanamnya itu adalah 75 dikali 25 cm. Nah, di sini dirubah ke dalam bentuk meter dari jadi 0,75 dikali 0,25 meter. Nah, di sini karena tadi Diana et al. Itu melakukan 4 pelakuan, yaitu 100 kg, 200 kg, 300 kg, dan 400 kg, maka hal ini akan diubah ke dalam bentuk gram. Di sini ada 10 gram, 20 gram, 30 gram, dan juga 40 gram. Di sini, maka cara mengkonversinya itu adalah yang pertama, kita itu rumusnya terlebih dahulu, bahwasanya mengetahui jumlah tanaman terlebih dahulu di dalam satu polybag. Kira-kira dalam satu polybag itu berapa jumlah tanaman yang bisa ditanam. Nah, di sini menggunakan rumus panjang dibagi jarak tanam ditambah 1 dikali lebar dibagi jarak tanam ditambah 1. Dengan mensubstitusi yang tadi diketahuinya angkanya dengan diperoleh 11,5. Nah, 11,5 ini dibulatkan menjadi 10 tanaman per meter kuadrat. Jadi di dalam polybag saya itu ada 10 tanaman
yang bisa tumbuh. Nah, kemudian karena di sini saya hanya melakukan 2 perlakuan, yaitu pada dosis 1 gram per polybag dan juga 2 gram per polybag. Maksud saya ada poligram polybag pertama dan juga polybag kedua, ada 2 perlakuan dengan dosis berbeda, maka di sini saya ambil perlakuan DNFL di 100 kg dan juga 200 kg saja. Sehingga di sini didapatkan pupuk per meter kuadrat untuk perlakuan pertama itu adalah 10 dibagi 10. 10 itu adalah dari perlakuan Diana yang 10 kg per urea di sini menjadi 10 gram per meter kuadrat, dan 10-nya itu ada dari 10 tanaman dan diperoleh 1 gram per polybag. Nah, di sini pupuknya itu adalah per polybag yang kedua, dan 20 diperoleh dari 200 gram dan 10 itu dari 10 tanaman diperoleh 2 gram per polybag. Nah, ini merupakan filosofi atau dasar penentuan saya dalam melakukan dosis. Nah, ini merupakan footage kegiatan mini project yang telah saya rangkum dari minggu pertama sampai minggu keempat. Selamat menyaksikan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.